Shalom, selamat petang dan salam damai di dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua yang hadir pada petang ini melalui kebaktian atas talian kita. Kita bersyukur kepada Allah Bapa kerana kita sekali lagi dapat kumpul memuji dan menyembah dan mendengar firman Tuhan pada petang ini. Sebelum kita mulakan kebaktian pada petang ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu datang hadap Engkau pada saat ini untuk menyerah kebaktian ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Engkau memimpin kami sepanjang kebaktian kami pada petang ini, dari mula hingga akhir. Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan sepanjang kebaktian ini untuk berjalan pada petang ini. Kami mohon agar Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Minggu yang kedua, kedatangan Kristus damai. Bacaan firman Tuhan diambil daripada Alkitab Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Ayat 1. Pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus ialah gubernur negeri Yudea dan Herodias memerintah negeri Galilea. Filipius, saudara Herodias, menguasai kawasan Ilya dan Trachonitis, dan Lisianus memerintah di Albania. Ayat kedua, pada masa itu Hanas Kayafas menjabat kedudukan iman agung. Itulah masanya Allah berfirman kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Ayat 3, lalu Yohanes menjelajah seluruh kawasan sungai Yordan dan mengisytiharkan berita daripada Allah. Yohanes berseru, bertobatlah daripada dosa kamu dan hendaklah kamu dibaptis supaya Allah mengampunkan dosa kamu. Ayat 4, seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, seorang berseru di padang gurun, sediakanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi Dia. Ayat kelima, tiap-tiap lembah hendaklah ditimbus, tiap-tiap gunung dan bukit diratakan. Jalan yang berliku-liku hendaklah diluruskan, dan jalan yang leka-liku diratakan. Ayat 6, lalu setiap orang akan melihat Allah menyelamatkan manusia. Seorang yang berseru di padang gurun, sediakan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Oh Tuhan, bantulah kami untuk berjalan dengan lemah lembut dalam jalan. Tiap-tiap lembah hendaklah ditimbus, tiap-tiap gunung dan bukit diratakan. Oh Tuhan, bantulah kami untuk berjalan dengan lemah lembut dalam jalan. Jalan yang berliku-liku hendaklah diluruskan, dan jalan yang lekak-lekuk diratakan. Tuhan, bantu kami untuk berjalan dalam firman-Mu. Semua manusia akan melihat keselamatan Tuhan. Sekali lagi kami menyalakan lilin yang pertama, kedatangan Kristus, dan dengan peringatan damai akan datang. Bila kami menyalakan lilin kedatangan Kristus yang kedua, lilin damai, kami diperingatkan akan kedatangan Raja Damai, dan kami bekerja untuk menyediakan jalan baginya. Kami boleh berjalan dengan rendah hati dalam jalan damai. Amin. Bagaimanakah kamu boleh menjadi saksi bagi kerinduan Tuhan akan damai? Nyanyian Marilah Orang Soleh.
Yesus yang jadi pada hari ini ku persembahkan hormat tak terhenti. Allah manusia sejati, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus asing. Sekarang kita sampai ke panggilan berbakti. Panggilan berbakti kita diambil daripada Alkitab Yesaya bab 40 ayat 3 sampai 5. Kita akan membacanya dengan secara bersahutan pertama hingga ayat terakhir. Ayat ketiga. Terdengar suara orang berseru, sediakanlah jalan bagi Tuhan di padang gurun, siapkanlah jalan di padang pasir bagi Allah kita. Susunlah tiap-tiap lembah, ratakanlah tiap-tiap gunung-gunung akan menjadi dataran, dan tanah yang runtuh akan diratakan. Ayat 5. Lalu keagungan Tuhan akan dinyatakan dan segenap umat manusia akan menyaksikannya. Tuhan sendiri telah menjanjikannya. Inilah firman Tuhan. Pujian, sekarang kita sampai kepada pujian dan penyembahan. Karena cinta. Shalom semua, kita terus berdiri. Puji Tuhan, kita boleh balik lagi secara fisikal supaya kita boleh menyembah Tuhan kita bersama-sama. Mungkin kita tidak lama tidak jumpa kawan kita, mungkin kita lambai-lambaikan, tengok-tengok. Dan inilah dalam datanglah hari Natal. Tadi kita menyanyikan lagu Natal dan karena kita ada di sini karena cinta Tuhan yang datang 2000 tahun dahulu datang ke dunia ini karena cinta Tuhan kepada kamu dan saya. Biarlah kita datang kepada Tuhan pada malam ini karena cinta Tuhan. Malam kudus, bintang bertanda, hanya barang gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengiring anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Yang Kau pinta bukanlah harta, hadiah sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau berserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia
yang penuh dosa karena cinta. Bapa mengiring anaknya, hari Natal pun telah tiba. Malah kudus. Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama, kan di istana hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengiring anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang Kau minta, yang Kau pinta, bukanlah harta. Hati yang sederhana, hati yang sederhana, lebih berharga. Yang ku percaya, Engkau berserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengiring anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengiring anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengiring anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Kami terima kasih kepada ketaatan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk dua lagu yang seterusnya, kita selitikikanlah kita sendiri, supaya pada akhir hidup kita, semasa Tuhan datang, kita masih boleh dengan begitu yakin kita tetap setia. Kita akan habiskan perlumbaan kita dengan setia kepada Tuhan kita. Selidiki yang lihat hati,
apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ku mau terus setia. Ajakku tetap setia sampai akhirnya.
Bapa jago tetap setia, tetap setia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, ku kan selalu berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuat
ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, oh Tuhan, kan ku bersetia sampai akhir hidupku. Oh Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini karena kami tahu bahwa hanya Engkau yang dapat memampukan kami di dalam segala perkara yang kami lakukan. Kami mau memulaikan perlombaan kami dengan baik, dan kami mau mengakhiri hidup kami dengan baik. Karena itu Tuhan, bimbing kami, sertai kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan akan terus memberkati gereja kami, Methodist Sarawak Chinese Annual Conference, yang telah selesai persidangan agung tahunan pada minggu yang lalu. Dan kami bersyukur karena Tuhan telah memilih Reverend Dr. Lau Huming menjadi presiden kami pada 2021 hingga 2024. Dan malam ini adalah malam di mana dia akan ditabis menjadi presiden kami. Kami doakan supaya Tuhan mengurapi dia, memberikan dia hikmat, persiapan untuk membimbing gereja kami akan datang ini. Dan kami serahkan semua deacon dan elder yang akan ditabis pada malam ini juga, supaya urapan kuasa Tuhan di atas mereka, melayani dengan kuasa Tuhan, membawa kebangunan rohani, dan membawa orang mengalami kuasa-Mu. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan, di mana diadakan kebaktian, pelantikan, ataupun pentabisan yang diadakan di Sibu. Kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka. Demikian juga kami berdoa untuk pastor-pastor yang telah menerima posting mereka, penempatan mereka. Tuhan, Engkau mempersiapkan setiap pastor supaya mereka akan terus diberikan kekuatan dan semangat untuk melayani Engkau. Kami rindu gereja Tuhan yang ada pada hari ini akan membawa banyak orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Dan kami berdoa menyerahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang telah melantik semua pemimpin yang ada, baik secara di federal maupun di negeri-negeri yang ada. Kami doakan supaya pemimpin-pemimpin kami menjalankan tugas mereka dengan baik, dan juga menerima hikmat dan pengetahuan daripada-Mu ya Tuhan. Berkati mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu, supaya kami dapat hidup aman di dalam negara ini. Segala penipuan, segala rasuah, segala penyelewengan, kami doakan supaya itu dihancurkan. Dan setiap pemimpin yang tidak bertanggung jawab akan terbongkar penyalahan guna mereka, kuasa mereka, sehingga orang dan pemimpin-pemimpin yang ada akan terus mengurus negara ini dengan baik. Dari manapun parti mereka, kami doakan supaya Tuhan mengangkat orang yang ada kejujuran dan keikhlasan untuk memimpin negara kami. Berkati raja-raja, berkati sultan-sultan yang ada, dan tuaiti-tuaiti di setiap negeri yang ada, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang ada dalam negara kami. Kami doakan untuk dunia pada hari ini.
kami melihat keadaan-keadaan yang tidak menentu. Dan kami doakan supaya pemimpin-pemimpin dunia yang ada pada hari ini, supaya mengurus negara-negara mereka dengan baik, dengan bersandar kepadamu, supaya mereka tahu hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong mereka. Dan khususnya bagi penyakit COVID-19 yang menular ke seluruh dunia, sehingga banyak orang terjajas kehidupan mereka. Namun kami percaya bahwa Tuhanlah jalan untuk segalanya. Kami berdoa supaya Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada semua bangsa yang ada di seluruh dunia pada hari ini. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada untuk melihat kemuliaan-Mu. Dan kami berdoa dan menyerahkan kebaktian kami pada petang ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami dan kami siap dilayani oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca litany doa Bapa dengan bersautan. Saya tidak boleh berkata kami. Sekiranya agama saya tepat bagi orang lain dan bagi keperluan mereka. Saya tidak boleh berkata Bapa. Sekiranya saya tidak menerima orang lain sebagai saudara dan saudari saya dalam kehidupan harian saya. Saya tidak boleh berkata yang berada di surga. Sekiranya semua keinginan dan cita-cita saya adalah Saya tidak boleh berkata Engkau Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati. sekiranya Dia yang saya panggil namanya tidak melakukan sesuatu untuk memuliakan namanya. Saya tidak boleh berkata semoga Engkau memerintah di bumi. Sekiranya saya tidak rela untuk melepaskan apa yang baik untuk kepentingan dan menerima kuasa kasih Tuhan. Saya tidak boleh berkata dan seperti di surga kehendak-Mu ditaati. Hanya dengan sungguh-sungguh menyerah diri untuk pelayanan Dia di mana-mana. Saya tidak boleh berkata berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Sekiranya saya malas atau sekiranya saya terus-menerus tidak peduli tentang keperluan saudara dan saudari saya. Saya tidak boleh berkata ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Sekiranya saya terus menyimpan dendam terhadap seseorang atau tidak mau memaafkan mereka. Saya tidak boleh berkata jangan biarkan kami kehilangan iman ketika dicobai. Sekiranya saya dengan sengaja memilih untuk terus berada di dalam keadaan di mana saya terus diurai. Saya tidak boleh berkata tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Sekiranya saya tidak siap untuk melawan segala kejahatan di dalam kehidupan saya dan ketidakadilan di dalam kehidupan saudara-saudari saya. Saya tidak boleh berkata Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Sekiranya saya tidak mendengar Quran dan jalannya, saya takut dengan apa yang dikatakan oleh kawan saya atau sekiranya saya mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Saya tidak boleh berkata amin. Hanya saya terus berkata, biar apa yang akan terjadi, inilah doa saya. Ya Tuhan, saya hanya milik-Mu sahaja. Terima kasih, silakan duduk. Pada hari ini ada beberapa pengumuman untuk kita. Yang pertama adalah kebaktian secara jasmani diteruskan seperti biasa tetapi menurut SOP ya. Dan sila daftar diri Anda melalui grup WhatsApp kita supaya kita tahu jumlah yang hadir. Karena hanya 30 orang saja yang dapat muat untuk tempat ini mengikut SOP ya. Dan kebaktian atas talian masih diadakan pada pukul 2 petang. Dan yang kedua adalah kelas pelajaran top setiap Jumat. Dan kita akan bertemu. Dan kita ada berapa lagi bab yang belum selesai ya. Sila ikut kelas top, ini sangat penting bagi kita. Karena saya sedikit mau
tekan mengenai hal ini ya. Ada seorang muda-mudi waktu saya berkhotbah di Trinity, dan dia terbuang kerja, dan dia merasa tertekan dan merasa bahwa Tuhan ini tidak adil. Oleh karena firman Tuhan yang dia dengar, dia ada kekuatan dan dipulihkan. Dan itulah sebabnya saudara, kalau tidak ada mendengar firman Tuhan, Anda mudah untuk mengalah dan hilang harapan di dalam kehidupan saudara. Sila beri komitmen. Karena ini saya rasa saya mau kongsi sedikit, karena waktu saya menjadi orang muda dulu, belajar firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan saya. Dan apalagi kita yang berkeluarga, banyak hal. Kalau bujang dulu tidak makan 1 hari pun tidak hal, karena itu urusan pribadi. Tapi sudah berkeluarga, kalau tidak makan pikir yang di belakang. Jadi, dan kalau ada firman Tuhan dalam kita tidak mudah menyerah, tidak mudah tergoda dengan dunia ini. Jadi ikut kelas top, karena kita tidak lama habis ini, dan tahun depan kita akan ikut kelas manual keahlian, dan hampir sama juga dia punya konten, dia punya kandungan. Dan kelas top ini akan diatur kepada mereka yang telah setia, dan berapa orang akan ikut di bawah jagaan mereka secara kumpulan yang kecil. Dan seterusnya adalah persekutuan doa kita setiap Sabtu. Tahun depan kita akan mengawalkan waktu dia, supaya banyak yang akan dapat ikut. Dan kelas pemimpin kelas Alkitab pada Rabu kita akan terus pada minggu depan, dan saya akan mengajar pada minggu yang akan datang, karena saya banyak belajar mengenai hal-hal ini. Dan seperti yang saudari kita Sena, saya sangat didorong berkongsi kepada orang lain. Ada orang lain yang memerlukan dorongan daripada kita. Dan kelas suami istri pada esok hari seperti biasa, dan Reverend Lau Hiseng akan datang tahun depan untuk mereka yang akan menerima pemberkatan perkawinan. Saudara Ili siap baju cantik lah. Ini dia bulan 7. Jadi ada 6 pasangan yang akan, kalau karena mereka ini habis tahun ini, dan ada 3 pasangan lagi, dan ada 6 pasangan. Cukuplah 6 dulu, karena ada yang lain nanti akan datang. Dan kerja amal bagi yang kita akan buat pada minggu depan, kita akan mulai bagi tempat untuk kita kedai second hand. Kita akan mulai itu sekarang. Karena mengapa saya cakap begini, orang Cina call saya, Pastor, barang sudah itu, dan saya kata saya kongsikan hal ini dan tidak ada terjadi malu. Jadi kita perlu mulaikan sesuatu supaya mereka kata betul yang kita cakap. Dan kita akan membuat ini dengan lubak-lubak lah, perlahan-perlahan, macam mana Tuhan pimpin kita. Dan mereka yang ada masa free ikut, jangan, ini untuk kita punya pelayanan, banyak kerja yang boleh kita buat. Jadi untuk persembahan dan perpuluhan sila buat di rumah kalau Anda tidak dapat hadir, dan bagi yang hadir Anda boleh serahkan kepada tempat di mana kita mengantar persembahan perpuluhan kita. Dan untuk minggu depan, yaitu mereka yang bertugas dalam kebaktian kita seperti yang ada di dalam screen yang sekarang di depan kita. Dan sila siapkan diri Anda untuk pelayanan Anda pada minggu depan. Dan ini saja pengumuman daripada saya, dan Tuhan memberkati. Sekarang kita masuk ke acara pemberian dan persembahan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberi persembahan pemberian kepada Tuhan pada petang ini.
Sebelum kita memberi persembahan pemberian kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan saya akan pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, kami datang menghadap-Mu pada saat ini, mengucap syukur karena berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami sepanjang pekerjaan kami pada minggu ini. Kami mahu memberi apa yang kami terima daripada-Mu untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Tuhan, terimalah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita akan bersama nyanyikan lagu Natal di Hatiku. bertindak kepada firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada petang ini diambil daripada kitab 2 Timotius bab 2 ayat 1 sampai 7. Ayat 1. Timotius anakku, kuatkanlah dirimu dengan rahmat-Nya yang menjadi milik kita karena kita bersatu dengan Kristus Yesus. Ayat 2. Ajarannya engkau dengar ketika aku mengisytiharkannya di hadapan banyak saksi. Hendaklah engkau percayakan kepada orang yang boleh dipercayai dan yang dapat mengajar orang lain. Ayat 3. Engkau juga harus turut menderita sebagai askar Kristus Yesus yang setia. Ayat 4. Seorang askar yang sedang bertugas ini ingin menyenangkan hati komandannya. Dia tidak membabitkan diri dengan urusan orang awam. Ayat 5. Seorang olahragawan tidak akan memenangi hadiah kecuali dia menaati peraturan. Ayat 6. Peladang yang bekerja keras patut mendapat bahagian pertama daripada hasil tuai. Ayat 7. Renungkanlah apa yang aku katakan ini, kerana Tuhan akan membolehkan engkau memahami semuanya. Inilah firman Tuhan. Menjemput Pastor Listrik satu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, mengucap syukur kepadamu karena kami dapat mendengar firman-Mu. Berkatalah Engkau dan kami siap untuk dilayani oleh Roh-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, waktu saya
duduk dan merenung keadaan pada hari ini, satu perkara yang terlintas di dalam hati saya. Saya ingat waktu saya di sekolah, di Bible School, di sekolah Injil, saya ingat perkataan satu, bermula dengan baik dan berakhir dengan baik. Dan inilah yang menjadi satu teguran kepada saya. Dan lalu saya berdoa dan memikirkan apa yang Tuhan mau peringatkan saya. Dan saya mau kongsikan apa yang di dalam hati saya, yaitu bagaimana kita dapat bertahan sehingga akhir perlumbaan kita. Banyak perkara yang sekarang terjadi dan boleh membuat kita mengundur diri. Dan waktu perbincangan dan keadaan-keadaan yang sekarang PKP, ada banyak perbincangan. Ada katakan tak perlu kamu pergi luar, hanya online dan terus seperti itu dan duduk saja. Dan saya memikirkan banyak perkara. Saya memulaikan sesuatu, saya harus mengakhirkan sesuatu itu dengan baik. Dan ini yang membuat saya berpegang teguh dengan apa yang saya percaya. Dan di dalam keadaan dunia yang tidak menentu pada hari ini, seringkali iman kita tergugat, seringkali iman kita tercabar, dan sehingga kita hampir-hampir ingin menyerah kalah di dalam perlumbaan hidup kita. Namun firman Tuhanlah yang berkata kepada kita supaya terus berlari ke hadapan tanpa mengalah di dalam keadaan yang tidak menentu pada hari ini. Dan inilah yang membuat saya sangat bergira melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Karena mengapa saudara, sewaktu saya masuk sekolah Injil, orang berkata, karena semangat saya melayani memang seperti mana kamu lihat pada hari ini. Orang kata waktu kamu pergi sekolah Injil, api itu akan padam. Dan saya pun takut-takut untuk pergi sekolah Injil, karena nanti saya tidak ada berapi-api, bersemangat. Dan waktu saya pergi masuk dalam sekolah Injil, satu doa yang saya minta. Saya tidak minta pandai, saya tidak minta saya lebih baik dari orang lain. Satu, saya minta Tuhan, saya kata waktu pertama saya masuk sekolah Injil, Tuhan ubah saya. Kalau saya tidak diubah, saya tidak dapat mengubah orang lain. Dan ini yang saya pegang. Lalu moto saya waktu sekolah Injil adalah Yohanes bab 3 ayat 30. Dia harus menjadi lebih besar dan saya harus menjadi lebih kecil. Semakin hari semakin Tuhan lebih besar dalam hidup saya. Dan sehingga hari ini semangat untuk melayani Tuhan tidak pernah pudar dan lemah, karena saya tahu bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup ini. Walaupun kita perlu hal-hal yang lain, tapi kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita, segalanya sia-sia, saudara. Dan Paulus memberi pesan kepada Timotius di dalam bacaan kita pada hari ini, yang mengatakan, Timotius, anakku, kuatkanlah dirimu dengan rahmatnya, anugerahnya yang menjadi milik kita, karena kita bersatu dengan Kristus Yesus. Ajaran yang engkau dengar ketika aku mengisytiharkan di hadapan banyak saksi, hendaklah engkau percayakan kepada orang yang boleh dipercayai, yang dapat mengajar orang lain. Dan inilah satu visi dan kerinduan saya, yang mau supaya setiap kita, dan saya sangat bersyukur karena saya lihat kamu orang boleh kongsi renungan pagi. Kalau kita tidak dapat, itu ada masalah sedikit lah. Dan tahun akan datang Henry pun boleh kongsi. Engkau juga harus turut menderita sebagai askar Kristus yang setia. Seorang askar yang sedang bertugas ingin menyenangkan hati komandannya. Dia tidak membabitkan diri dengan urusan orang awam. Dan seorang olahragawan tidak akan memenangi hadiah kecuali dia menaati pelaturan. Dan peladang yang bekerja keras patut mendapat bahagian yang pertama dari hasil tuaian. Dan renungkanlah apa yang aku katakan ini, karena Tuhan membolehkan engkau memahami semuanya. Dan segala perkara ini dapat dipahami
dengan bantuan Tuhan. Itu sebenarnya saya katakan seringkali kata, kalau orang lain boleh melakukannya, kita juga boleh karena Tuhan di dalam kita. Yang mengatakan kita ini tidak boleh ataupun bodoh, tidak pandai, itu iblis. Karena Tuhan mencipta kita adalah sempurna dan baik, dan Dia puas hati dengan kamu dan saya di dalam hidupnya. Dan itu sebenarnya Tuhan kata semuanya baik, dan saudara adalah istimewa, dan saudara adalah baik bagi Tuhan. Dan itu sebenarnya saudara jangan memikirkan bahwa saudara tidak dapat. Saudara dapat selagi Tuhan itu dalam saudara dan saya. Dan saudara, dalam surat 2 Timotius ini Paulus mengatakan tentang iman kita sebagai askar Kristus yang setia. Dalam keadaan moral ataupun keadaan kerohanian jemaat yang ada di Efesus yang semakin merosot, dan Paulus sangat kecewa melihatnya. Dan mungkin keadaan sekarang inilah banyak orang sekarang tidak minat dengan Tuhan, dan dia minat dengan hal-hal yang lain. Bukan saya katakan pekerjaan kita tidak penting, tapi kita harus tahu mana yang terutama dalam hidup kita. Dan kita harus mengenal yang boleh menjaminkan masa depan kita. Oleh itu Paulus menasihat Timotius dan mendorong Timotius sebagai gembala yang sangat muda. Dia adalah sangat muda pada masa ini. Dia melayani di gereja Efesus. Timotius adalah seorang pastor. Dan itu sebenarnya Paulus katakan kepada Timotius di dalam 1 Timotius bab 4 ayat 12. Jangan membiarkan orang memandang engkau rendah, tetapi engkau harus menjadi teladan di dalam perkataan, dalam tingkah laku dan kehidupanmu. Dan ini yang membuat orang dapat mempercayai dan dapat diyakinkan dengan kita. Bukan karena hal-hal lahiriah, tapi Paulus katakan, jangan membiarkan orang memandang kau rendah, tapi jadilah teladan. Jadi itulah yang dapat membuatkan orang dapat melihat bahwa Tuhan di dalam kita. Dan Paulus katakan supaya Timotius teguh dan kuat dalam keadaan yang sangat sukar di dalam pelayanan. Dan Paulus secara pribadi memperingatkan Timotius tentang dasar kehidupan seorang pelayan ataupun seorang yang melayani dan hidup bagi yang telah bersatu dengan Kristus dan pada hari ini. Dan dia memperingatkan Timotius bahwa hidup ini tidak akan bebas daripada cabaran, tantangan, dan kesukaran di dalam kehidupan kita. Oleh itu Timotius harus melayani seperti dirinya, yaitu Paulus, walaupun menghadapi berbagai kesulitan di dalam kehidupannya. Jadi saudara, ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam melayani Tuhan ini ada banyak berkat saudara. Karena di akhir perjalanan, perlumbaan kita akan menuai apa yang kita tabur. Untuk menjadi pelayan Kristus yang baik ataupun askar Kristus yang setia, Paulus menggunakan 3 gambaran tentang pelayan Kristus yang baik untuk mengajar Timotius. Jadi ada 3 gambaran yang Paulus gunakan. Yang pertama adalah gambaran askar, atau dengan kata lain tentara. Seorang askar yang sedang bertugas sentiasa ingin menyenangkan hati komandannya. Dia tidak memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak membabitkan dirinya dengan urusan orang awam. Dia penuh disiplin dan kepatuhannya kepada orang atasan. Dan dia katakan tidak membabitkan dirinya dengan urusan orang awam. Bukan maksudnya kamu tidak menolong orang lain. Maksudnya di dalam perkara-perkara yang tidak menguntungkan dan tidak memberikan apa-apa faedah bagi saudara dan saya. Sekarang banyaklah, terutamanya keadaan-keadaan yang sekarang tidak lama mau pilihan.
dan panggil sana, saya pun dipanggil, boleh tolong, saya kata dalam hati saya, itu bukan urusan saya Tuhan. Ada juga kita tergila-gila letak itu bendera sana. Itulah saya kata dengan saudara kita ini, tidak orang itu kenal kamu. Jadi kita gila dengan Tuhan. Saya selalu mengatakan saya harus gila dengan Tuhan. Gila maksudnya saya harus suka dengan Tuhan lebih daripada yang lain. Dan ini yang sangat penting saudara. Bila kita suka dengan Tuhan, maka hal-hal yang lain akan terjadi dengan luar biasa. Dan yang kedua kata dia, gambaran yang kedua adalah sebagai olahragawan. Seorang olahragawan bertanding sesuai dengan pelaturan yang sudah ditetapkan. Dia tidak boleh mengubah pelaturan sesuka hatinya sendiri, tetapi dia harus menyangkal diri demi mengikut disiplin yang diharapkan. Sebab seorang olahragawan tidak akan memenangi hadiah kecuali dia menaati pelaturan yang ada. Saya melihat Mike Tyson, dia bertinju dengan Holyfield. Karena dia melihat dia tidak boleh menang, dia gigit telinga Holyfield dan lalu secara otomatis Holyfield menang. Nah, saudara, kalau kita tidak ikut pelaturan memang kita kalah. Dan kalau kita ikut pelaturan, akhirnya kita dapat. Jadi jangan tidak ikut pelaturan. Dan ini nanti akan apply kepada kehidupan kita. Apa yang dimaksudkan? Dan gambaran yang ketiga adalah seorang petani. Seorang petani harus bekerja keras untuk mendapat bahagian hasil tuaian yang pertama. Dia harus memelihara dengan tekun benih yang sudah ditanam. Pekerjaannya membosankan karena dia harus melakukan hal yang sama tiap hari. Yaitu menyiram, merawat tanaman jika ia ingin menuai hasil yang terbaik. Ini yang dikatakan oleh pengkhotbah, buat hal yang sama setiap hari. Dan dia kata meaningless, sia-sia. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat petani, dia akan setiap hari. Bila saya memikirkan menjadi seorang petani, tidak ini hari kamu tanam, esok dia berbuah. Tidak, dia harus dijaga. Dan saya lihat kebun Dr. Lee, wah sangat bagus. Dan sekarang kami dua ini kerja di Batu Tujuh. Dan orang itu kata yang rumah 20 tahun. Waktu dia sebelum dia pindah ke tempat itu 20 tahun yang lalu, dia tanam semua keliling rumah dia itu dengan kelapa. Sekarang kelapa itu berbuah. Dan ada banyak buah yang lain. Dia kata sebelum saya datang, saya tanam buah. Dan sekarang kata dia, itulah dia kata dia hasil dia. Dan rumah yang kami dua ini berbuah itu pun juga 20 lebih tahun umur rumah itu. Dan saya dengar, bila saya dengar dia punya kata, menjadi petani ini kita harus tabah untuk menuai hasil yang akan datang. Jadi saudara, 3 gambaran ini akan membentuk kepribadian seorang pekerja Kristus yang baik, agar dia dapat mengakhirkan perlumbaannya dengan baik. Dan setiap sifat ini memerlukan ketekunan dan ketahanan di dalam menghadapi penderitaan. Dan sekiranya kita ingin mengakhirkan perlumbaan ini dengan baik, kita harus melihat 3 gambaran ini menjadi contoh bagi kita. Sebab kita perlu menghadapi banyak hal yang seakan-akannya tidak berguna dan membosankan, membebankan, dan menyakitkan. Tetapi kita harus berjalan dengan Tuhan dengan sabar. Dan bagaimana kita dapat bertahan sehingga akhir perlumbaan hidup kita. Ini yang sangat penting di dalam kehidupan kita pada hari ini.
Bagaimana kita dapat mengakhirkan perlumbaan hidup kita sehingga akhirnya? Pertama, saudara, kita harus tidak mudah menyerah di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang askar, kita pantang untuk mundur sebelum peperangan itu berakhir, sebelum kita menikmati kemenangan. Kita jangan mudah untuk mengundur. Saya suka dengan satu kata, kegagalan bukan berarti penghabis segalanya, tapi kegagalan itu akan membawa kita melihat hal yang baru di dalam kehidupan kita. Dan saya selalu berpegang dengan perkara ini. Walaupun saya gagal dalam sesuatu perkara, saya dapat mengatasi dan dapat membuat lebih lagi baik kalau saya terus bertahan dan tabah dan tidak menyerah di dalam kehidupan saya. Karena mengapa saya katakan begini? Waktu saya mula melayani dulu, saya tidak pernah bercakap mengatur kata saya. Dan saya ambil satu tape kecil, saya masuk bilik, saya on dia record, dan saya cakap-cakap di depan tape saya. Itu tape orang kasih juga. Dan saya cakap-cakap, dia punya keset hanya besar ini. Saya cakap-cakap, lepas itu saya duduk dan saya on dia, saya dengar, saya bercakap. Dan lalu saya tiap hari mulai mengajar diri saya. Dan dari sana saya mulai pandai bercakap, menyusun kata sikit demi sikit. Dan juga saya berdoa pun tidak juga teratur. Dan saya dengar orang berdoa, lalu saya kata, ayo, saya ini tidak bagus. Tetapi Tuhan kata saya bagus. Itu iblis kata saya tidak bagus. Tapi Tuhan kata saya bagus. Lalu saya juga record, coba. Saya duduk, saya record. Dan saya berdoa. Dan akhirnya saya boleh berdoa juga. Demikian juga menyanyi. Saya tidak begitu baik suara saya. Dan saya duduk, saya menyanyi. Dan saya main gitar dulu, ada mainlah sikit-sikit. Dan saya menyembah Tuhan. Dan saya menjadi pemimpin pujian juga. Saya kata, kalau saya boleh, kamu pun boleh. Dan saya kata, mengapa kita tidak dapat mencapai satu tahap yang baik? Sebab kita tidak berusaha. Kita mudah menyerah dan tidak mengambil serius sesuatu itu dalam hidup kita. Dan itu saya kata dengan ini, waktu kami berjalan, saya ingat firman Tuhan. Saya kata, Tuhan tidak kata, tunggu kamu banyak saya beri baru kamu dapat urus. Dia kata, kalau kamu setia dalam urusan yang kecil dulu, baru yang besar akan datang. Dan lalu saya kata dengan dia, saya dulu mula-mula yang kecil-kecil lah. Saya melayani pernah satu kebaktian, banyak kamu orang nih. Saya dipanggil ke Kenawit. Kamu tahu Kenawit kan? Dan dikatakan kebaktian kebangunan rohani. Kalau kebaktian kebangunan rohani besarlah banyak orang. Dan saya bersemangatlah karena saya berdoa dan Tuhan beri saya firman Tuhan. Dan waktu saya pergi sana dalam kereta dari Miri Drive, saya bukan drive, orang drive. Lalu kami ini ada satu band, orang yang pimpin pujian, saya pengkhotbah, sampai di sana rumah panjang dan kebaktian. Sekali saya tengok 16 orang saja. Dan hati saya hampir macam, betul kayaknya. Tapi ada suara, inilah jiwa yang datang. Lalu saya berkhotbah dengan betul-betul dengan hati yang itu. Dan pada kebaktian yang pertama saya lihat orang sudah menangis dan bersujud. Dan kami menyembah Tuhan sehingga kebaktian itu sangat panjang. Dan saya sangat tersentuh. Dan semua 16 itu datang ke depan, beri hidup mereka. Dan ini yang membuat saya sangat semangat sampai hari ini. Saya pergi satu kebaktian lagi, tidak sampai 10 orang, dan tidak ada elektrik macam ini, pakai lilin, pakai itu lampu minyak tanah. Dan waktu berkongsi tentang Tuhan, mengenai kasih Tuhan, penyerahan kepada Tuhan, 15 menit saja
saya kongsikan firman Tuhan. Sewaktu saya kata mari kita datang kepada Tuhan, mulai orang menangis. Dan kebaktian dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Dan bagaimana Tuhan kerja. Dan ini kerinduan saya. Di dalam pelayanan Tuhan, orang melihat kuasa Tuhan. Dan itu pun umur saya 20-an saja. Sekarang saya 47. Dan saya percaya kalau Tuhan boleh pakai orang yang jahat seperti saya, Tuhan juga boleh pakai saudara. Kongsikan, semakin kita mengungsi. John Wesley kata, perkara yang kamu kurang pasti dan kurang pandai, kurang baik, katanya, bercakap terus. Dan pasti kamu akan berjaya. Dan inilah yang kita harus buat. Dan semakin kita mengajar, semakin kita berdoa, semakin kita menyanyi, semakin kamu akan menjadi satu pemimpin pujian yang luar biasa, semakin kamu menjadi pengajar Alkitab yang luar biasa. Sebab bukan dunia yang buat kita bijak, tapi Tuhan yang kita sembah. Jadi jangan mengundur diri dengan segala perkara yang Anda lalui. Seperti askar, terus dan berjalan terus. Dan yang kedua, saudara, kita harus terus berlari. Seperti seorang olahragawan, dia harus tidak berhenti daripada pertandingan sebelum pertandingan berakhir. Sekiranya tidak, dia tidak akan mendapat hadiah. Itu sebenarnya, saudara, kalau saya buat satu kerja, saya akan buat terus. Saya memang ada satu sifat seperti Jepun punya sifat, pantang untuk mengundur. Kalau saya buat sesuatu, saya harus buat. Saya tidak pandai buat laporan, saya tidak pandai menulis, tetapi saya baca laporan orang, saya baca macam mana dia tulis ini sangat bagus. Saya baca dan saya tulis, dan sehingga saya boleh menulis. Saya juga tidak pandai membuat, karena waktu saya masuk sekolah Injil banyak project paper. Project paper, satu paper harus baca 15 buku. Dan saya tidak dapat tidur, setiap malam saya akan baca. Dan 7.000 buku dalam library kami, puji Tuhan saya dapat bacalah dalam 4 tahun. Karena saya memang, saya kata kalau orang lain dapat, kenapa saya tidak dapat? Saya baca, saya tidak peduli paham, tidak paham itu, yang penting saya baca. Dan bila saya jadi pastor sekarang, saya gembira karena apa yang saya dulu buat itu betul dia menolong saya. Orang tidak dapat, saya buat. Karena kami ada grup project, mereka tidak ada masa, boeng kata mereka. Saya buat, saya tulis saja. Banyak paper saya out of topic, tetapi saya pergi minta dengan mereka. Saya kata, boleh saya buat lagi kah? Boleh, kata dia. Sampai 3-4 kali saya buat. Saya tidak peduli, saya buat saja. Karena saya tidak pandai. Dan waktu saya berjumpa dengan satu lecturer saya tanya dia, macam mana soalan ini? Baca, kata dia. Memang saya baca, saya tidak paham. Dia suruh saya baca lagi. Memang saya tidak paham. Kalau saya paham, tidak saya tanya dia. Dia suruh saya baca, kata dia, saya memang tidak paham. Hampir saya marah dengan dia, tapi dalam hati saya tidak apa. Saya tidak berdebat dengan dia. Saya terima dia. Dan kamu tahu, akhir dalam sekolah itu dia dibuang tiba-tiba. Dan dia cari orang tolong untuk pindah barang dia. Ini harus kita ingat, jangan pikir kamu senang hari ini dan tidak perlukan orang yang kita tidak suka. Bila dia mau pindah, tidak ada orang. Saya yang dia kata baca, itulah yang pergi. Saya dengan satu kawan saya, kami dua saja. Orang tengok saja, karena mereka tidak suka dia. Dan saya tolong dia, angkat barang dia. Masa itu masih muda, kuat. Dan sekarang ada tua, kurang lah. Dan itulah yang saya katakan di dalam hidup kita. Kita harus jangan melihat kepada hal-hal yang kita pikir tidak berguna, tapi kita harus ambil setiap perkara. Dan jadilah seperti olahragawan yang berlari terus, jangan mengoleh ke belakang, lihat ke depan dan terus melayani. Dan inilah doa saya untuk City Mall.
saya tulis dalam penempatan, kami Reverend Ngu tahu kami tiap-tiap tahun ada satu borang isi ya. Saya isi 6 tahun, itu Tuhan beri saya lagi lah tahun depan masih. Karena saya isi dalam sana 6 tahun, saya minta 6 tahun untuk berada di City Mall dan di Sentosa. Karena saya di Trinity 13 tahun, jadi saya kata mesti 6 tahun. Kalau tidak habis 6 tahun tidak boleh. Dan saya mau sampai 6 tahun. Kalau Tuhan izin, dan saya mau melihat semua kita ini melayani dengan luar biasa. Jangan katakan saya ini tidak dapat, saya ini tidak guna dan saya tidak ada sekolah. Kalau Tuhan pakai sekolah untuk melayani saudara, saya pun tidak layak. Tapi Tuhan pakai hati, kata dia, kita untuk melayani. Saudara boleh jadi orang luar biasa. Di El Modi bukan ada school, saya membaca buku dia. Tetapi orang ini di El Modi adalah seorang yang sangat besar hati untuk Tuhan. Itu sebenarnya dia katakan, karena kalau kau percaya Tuhan kita itu besar, kita harus merancang perkara yang besar. Dia membuat satu kebaktian besar. Orang kata tidak ada orang. Di El Modi kata tidak. Buat pakai tempat besar. Dan waktu kebaktian betul penuh orang. Dan saya memiliki hal ini dalam hati saya untuk tempat ini juga. Dan itu sebenarnya tahun depan kita harus ada doa puasa yang kita boleh ikut presiden kita yang lalu yang mengadakan puasa hari Kamis dan makan pada hari Jumat petang. Dan saya rindu ini karena waktu saya di Bible School duduk, saya puasa, banyak puasa. Itulah gambar saya kirim dengan kita waktu saya kawin macam cili padi ya, nipis saja. Dr. Lee kata insem. Tapi sekarang ada gemuk, tidak insem sudah. Jadi saudara, itu yang harus kita ingat. Dan yang ketiga adalah kita harus menjadi seperti petani. Gambaran yang ketiga adalah kita harus terus bekerja sebagai seorang petani atau peladang. Tidak harus berhenti bekerja sebelum musim menuai dimulaikan, sekiranya dia ingin menuai hasil. Jadi saudara, inilah yang harus kita gunakan di dalam kehidupan kita. Apakah sekarang ini Anda menjalani perlombaan ini dengan baik atau tidak? Kita ingat kembali pada tahun ini. Saya sangat bersyukur karena saya awal diberikan Tuhan untuk melayani seperti saudara anak saya. Dan saya duduk di belakang masa saya sekolah. Saya duduk di belakang, saya tengok orang menyanyi seperti Dr. Wong. Dalam hati saya di belakang, Tuhan, saya mau menyanyi macam mereka, tapi suara tidak merdu. Saya duduk seperti itu Reverend Ngu sana, saya duduk di belakang, saya tengok mereka orang muda menyanyi, mereka pimpin. Tuhan, saya mau macam mereka. Tidak salah. Dan mulai saya rindu. Dan saya balik ke rumah, saya dalam bilik dalam itu saya menyanyi, walaupun suara saya tidak semerdu orang. Saya minta Tuhan, tiba-tiba ada suara yang baik juga, dan saya disuruh untuk memimpin pujian. Kalau saya yang jahat boleh diubah Tuhan seperti ini, saudara boleh. Waktu saya merindukan sesuatu, Tuhan itu baik. Itu sebenarnya saudara, kalau kamu ada kerinduan, jangan hanya semadi nadai, hanya asal-asal saja. Kamu kata, Tuhan, saya mau ini. Pasti itu akan terjadi, saudara. Pasti itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Melayani Tuhan tidak boleh sembarangan, tanpa diambil dengan serius. Sebab hanya dengan perkataan kita tidak berhasil. Saya mau ini, saya mau ini. Tapi kalau tidak ada tindakan, itu tidak akan berhasil. Segala perkara harus diletakkan dengan perbuatan. Diletakkan dengan perbuatan. Oleh itu marilah kita terus mengakhiri perlombaan ini dengan baik, dengan bersandar dengan 3 gambaran yang telah kita dengar bersama. Mari kita melengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Ini yang membuat kita tidak akan mundur diri. Baca firman Tuhan. Dengar kesaksian mereka.
dalam kereta saya dengar renungan saudara kita Sena. Itu hari juga saya dengar Ili kongsi. Saya dengar. Kadang-kadang kalau saya tidak sempat reply, tapi saya dengar. Tadi malam saya dengar perkongsian dari saudari kita Tania. Saya dengar Tuhan, luar biasa. Dan saya mau. Bila saya mendengar orang berkongsi macam ini, saya kata Tuhan, saya mau seperti ini. Dan saya percaya Tuhan boleh melakukannya dalam hidup kita. Sebab hanya dengan cara ini kita dapat bertahan sehingga akhir perlumbaan hidup kita, yaitu firman Allah. Dan Tuhan boleh menolong kita. Jadi jangan mengundur diri di dalam perlumbaan hidupmu. Kalau kita tersangkut, jangan terus. Berusaha. Tidak ada kata istilah kalau gagal itu kehabisannya. Tidak. Kegagalan itu adalah satu pengajaran bagi hidup kita untuk melangkah ke depan. Dan jangan mengoleh ke belakang. Lihat ke depan, Tuhan janjikan sesuatu yang indah di hadapan kita. Dan ini yang menjadi satu dorongan bagi saya di dalam kehidupan saya pada hari ini. Dan mengimbas kembali, saya mau mengimbas kembali 2 tahun di City Mall. Saya melihat sesuatu yang sangat indah. Saya memang berdosa juga. Saya marah dengan mereka di Sentosa. Sebab mengapa saya ada kongsi dengan mereka. Mereka tahu nih. Kami meeting. Saya kata saya buat 2 kali jadwal renungan pagi kongsi. 2 kali itu pun tidak ada satu ikut pun nadai mau kongsi. Saya kata kamu 5 tahun, ini ke 6 tahun sudah pelayanan BM. Jadi komiti 6 tahun. Kalau kamu tidak dapat mengungsikan, Tuhan tidak dapat bekerja melalui hidupmu. Saya kata dengan mereka, banyak di City Mall, mereka ada school yang seperti kamu, ada di sana cikgu, penolong pengarah lagi, polis lagi, juru rawat lagi. Saya kata di City Mall mereka yang kongsi, saya send kamu punya itu, ini saya bagi tahu lah, saya buka rahasia. Saya send kamu orang punya sharing tuh. Karena saya mau bagi tahu mereka, Tuhan boleh pakai kamu orang. Ini kamu tahu ini. Saya send ini kontraktor ini. Ini suri rumah saya antar Floren punya. Ini suri rumah ini. Ini Marta saya kata ini cleaner nih. Tuhan boleh pakai mereka. Luar biasa saya kata. Tapi mereka diam-diam lah. Mungkin mereka kata ini pastor marah sudah. Karena 2 kali saya buat jadwal dan kita harus buat momentum ini ya. Jangan harap Dr. Lee, Dr. Wong, Cikgu Susan tidak sharing. Tahun depan mesti kita. Dan kalau doa yang lepas kebaktian itu, kalau kamu punya turn, coba buat doa sendiri ya. Tahun depan. Dan Dr. Lee jaga doa kita. Jadi kita harus boleh. Dan kamu minta dia punya bimbingan. Dan ini yang kita rindukan pada tahun depan. Kalau kita semua ini berkhotbah, menceritakan Yesus kepada mereka yang lain, pasti banyak orang akan diselamatkan. Karena ini tujuan kita. Itu sebenarnya dalam Alkitab katakan kasihi Allah dan kasihilah sesamamu. Tuhan panggil kita supaya mengasihi Allah dan mengasihi orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Dan kami doa supaya Tuhan akan terus berkata kepada kami dan memimpin kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku."
mari kita siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus pada malam ini. Kristus Tuhan kita menjemput semua menghampiri mejanya, mereka yang mengasihinya, mereka yang sungguh-sungguh bertaubat daripada dosa-dosa mereka dan yang mengingini untuk hidup damai antara satu sama lain. Oleh itu mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan antara satu sama lain. Sama-sama mengucap, Allah yang penuh belas kasihan, kami telah berdosa terhadap-Mu dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, kata-kata dan tingkah laku, melalui ketidakpedulian dan melalui kelemahan, melalui kesalahan yang sengaja. Ampunilah kami berdoa, paksalah kami untuk mentaati Engkau dengan sukacita, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dengarlah berita baik ini. Kristus telah mati bagi kita semasa kita masih dalam dosa sebagai bukti kasih Allah kepada kita. Dalam nama Yesus Kristus kamu diampuni. Dalam nama Yesus Kristus kamu diampuni. Kemuliaan bagi Allah. Amin. Pengucapan syukur. Tuhan bersama dengan saudara-saudari sekalian. Dan juga bersamamu. Angkatlah jiwamu. Kami menghadap kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah tepat memberi kepada Allah ucapan syukur dan pujian. Adalah tepat, baik dan sukacita selalu dan di mana-mana pun untuk berterima kasih kepadamu, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan bersama penghuni surgawi kami mengakui kebesaran dan kemuliaan nama-Mu serta memuji-Mu dengan mengatakan, Kudus, 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 Allah yang Maha Kuasa dan kuat, langit dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kuduslah Engkau dan diberkatilah anak-Mu Yesus Kristus melalui penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Gereja-Mu telah dilahirkan, membebaskan kami dari penhambaan dosa dan maut, dan membuat suatu perjanjian dengan kami dengan air dan roh. Pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti, memberi pengucapan syukur, lepas itu memecahkan roti, memberikannya kepada murid-muridnya dan mengatakan, ambil, makanlah. Ini tubuhku yang diberikan kepadamu. Lakukanlah ini dengan pengingatan akan aku. Setelah makan, Dia mengambil sebuah cawan berisi wine, mengucapkan kesyukuran kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya dan mengatakan, minumlah kamu semua, inilah darahku yang mengesahkan perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umatnya. Darahku yang dicurahkan bagi banyak orang supaya dosa mereka diampunkan. Lakukanlah ini sekerat kamu minumnya dengan peringatan akan aku. Dengan demikian, dalam peringatan akan semua perbuatanmu yang mulia dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan diri kami dalam pujian dan pengucapan syukur sebagai suatu pemberian yang kudus dan hidup. Bersatu dengan pemberian Kristus bagi kami, mengisytiharkan rahsia iman. Bersama-sama. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di atas kami semasa kami berkumpul di sini, dan atas karunia Kudus-Mu roti dan cawan. Jadikanlah ianya bagi kami tubuh dan darah Kristus, supaya kami menjadi tubuh Kristus bagi dunia ini, yang telah ditebus oleh darahnya. Melalui Roh-Mu kami disatukan dengan Kristus, satu dengan satu yang lain, dan satu dalam pelayanan untuk dunia ini, sehingga Kristus datang dalam kemenangannya, dan kami akan bersama dalam jamuan surgawi melalui anak-Mu Yesus Kristus dengan Roh Kudus di dalam gereja-Mu yang kudus. Segala penghormatan dan kemuliaan dan kuasa adalah milik-Nya, Bapa yang Maha Kuasa, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Allah yang Maha Kuasa, kami mengucapkan syukur atas roti segala yang Engkau sediakan untuk mengekalkan kami. Atas segala Bapa yang belas kasihan, kami mengucapkan syukur atas anak-Mu Yesus Kristus yang telah diberikan untuk kehidupan dunia ini. Amin. Mari sama-sama terima kasih. Terima Terima kasih Bapa karena menyatukan kami dengan Kristus. Allah yang Maha Kuasa, kami ucapkan syukur atas buah pohon anggur ini dan untuk setiap karunia-Mu yang baik ini sesungguhnya memberikan kami sukacita. Kami ucapkan syukur atas segalanya kepada Tuhan kita Kristus. Melalui darahnya kami telah diberikan, dibeli dan diikatkan kami menjadi umat-Mu dalam perjanjian yang kekal. Amin. Amin. Terima kasih Bapa karena menjadikan kami milik-Mu untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa memberikan kami peluang bersama sekali lagi menikmati Kudus dalam iman kami dikuatkan, diteguhkan supaya terus menjadi seorang murid kepada Engkau dan dapat kami melayani Engkau dengan sepenuh hati kami dan keseluruhan kami untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudari, kami sudah menyediakan meja perjamuan kudus, akan pastor edarkan kepada anda semua ya. Seperti bulan-bulan yang lepas, buka berhati-hati ya, jangan tertumpah. Okay.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kesyukuran dan penyerahan. Kami telah bersekutu bersama di meja Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk jaminan-Mu bahwa kami boleh makan dan minum bersama-sama Kristus apabila Dia datang dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Ingatlah Bapa, gereja-Mu telah dibeli dengan darah anak-Mu dan mengumpulkannya dalam kesucian-Mu masuk dalam kerajaan-Mu yang telah Engkau sediakan. Bimbingkanlah kami dengan roh-Mu di dalam semua jalan kami. Bangkitkanlah kami untuk menghidupi hidup dalam kerajaan dan kemuliaan-Mu. Jadikanlah kami saksi Yesus yang setia dalam bersukacita untuk kerajaan-Nya, dan menjadi kami layak menyembah bersama-sama dengan semua orang kudus untuk selama-lamanya. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Pemberkatan. Pergilah dalam damai sejahtera, kiranya kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Latihan kita pada petang ini sudah selesai. Sila ambil satu hamba, jaga diri sendiri, ikuti SOP yang telah ditetapkan, jaga kebersihan diri. Jumpa lagi di minggu hadapan.